178 satu lagi, ini masih sama terkait ya tentang PHK juga. Pada suatu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan perusahaan menginginkan karyawan tidak bekerja lagi di hari itu juga. Wah, hari ini Anda tidak boleh bekerja. Ya, okay. Namun dikarenakan terbentur dari aturan 14 hari pemberitahuan PHK, jawaban yang tadi ya, perusahaan melakukan pemaksaan, atau siasat. Nah, siasatnya baik atau jahat, saya nggak tahu. Untuk karyawan mengajukan resign di hari tersebut. Ayo, kamu harus tulis surat resign. Kira-kira begitulah. Ya. Apakah itu pelanggaran atau disahkan? Dan apabila dan apakah akan muncul masalah apabila karyawan tersebut melaporkan ke badan pengawas? Terima kasih. Tentu akan jadi masalah, ya. Dan maka karyawan jangan mau bikin surat resign. Dipaksa walaupun ya. Apalagi dipaksa. Ya, karena resign itu bahasa dari luarnya ya. Bahasa Indonesianya, bahasa hukumnya adalah mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu harus sukarela. Mengundurkan, jadi gini ya teman-teman, pasal mengundurkan diri dahulu di Undang-Undang 13 itu pasal 162. Di UCK saya lupa pasalnya. Banyak banget pasalnya. Di PP 35 silahkan nanti dilihat. Pasal tentang mengundurkan diri itu adalah hak vetonya karyawan. Ya. Jadi bukan perusahaan yang meminta karyawan mengundurkan diri, salah besar. Perusahaan tidak punya hak sama sekali untuk meminta karyawan mengundurkan diri atau memaksa, apalagi memaksa kan. Jadi karena mengundurkan diri itu adalah haknya karyawan, apalagi sukarela, harus suka dan rela. Nah kalau dia dipaksa, diancam, disiasati, dicurangi, itu namanya bukan sukarela. Ya, dan keadaan mengundurkan diri yang seperti itu sudah banyak sekali praktek-praktek pengunduran diri, kecurangan pengunduran diri seperti ini yang dibatalkan oleh pengadilan. Ya, jadi berhati-hati di sini. Si karyawan bisa membuktikan keadaan pemaksaan atau siasat atau kecurangan atau tekanan, ancaman dan sebagainya. Sehingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk ini dinyatakan bukan pengunduran diri, melainkan menjadi PHK. Nah, kalau PHK larinya menjadi karena dia nggak ada kesalahannya yang bisa diangkat, berarti PHK-nya tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan menjadi 2 kali pesangon. Ya, jadi ini yang perlu berhati-hati. Sehingga saya tidak pernah merekomendasikan kepada klien DHM untuk menyelesaikan kasus PHK, apalagi karena pelanggaran menggunakan pendekatan pintu mengundurkan diri. Salah besar, ya. Buat saya itu adalah sebuah kekeliruan besar, membangun masalah baru, potensi masalah baru bagi perusahaan. Ya, itu namanya exposing perusahaan. Jadi perusahaan diletakkan dalam resiko hukum yang sangat tinggi. Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa banyak teman-teman kita, mungkin karena mereka nggak ngerti resiko hukumnya ya. Tapi kalau itu orang-orang legal, menjalankan juga praktek seperti ini, orang-orang hukumnya. Nah ini yang saya nggak ngerti. Apakah mereka nggak tahu resiko hukumnya? Bukan berarti 10-70 kasus yang pernah dilakukan dengan cara sama itu akan aman kan? Dengan kasus-kasus berikutnya, jangan sampai itu jadi pattern, jadi jadi cara, tips dan trik yang salah gitu ya. Betul. Dan akhirnya itu menjadi kebiasaan yang nggak baik gitu kan. Betul. Dalam sebuah kasus PHK ini sekedar contoh ya, dalam sebuah kasus PHK di daerah tertentu di negara Republik Indonesia tercinta ini, ya, PHK ini sudah dilakukan sekian ratus karyawan. Jadi gelombang pertama itu ada sekitar 350 orang. Sukses. Dibayar cuma 1 kali. Ya, padahal karyawan nggak punya salah segala, pokoknya pengurangan aja. Bayar 1 kali. Ya. Kemudian waktu itu menggunakan pasal perusahaan mengalami kerugian. Nah kan, terus dia menggunakan yang 1 kali pembayarannya. Padahal di dalam pasal itu, seingat saya pasal 164 waktu zaman Undang-Undang 13 ya, bukan zaman UCK, Undang-Undang 13. Saat itu di sana seharusnya mereka menggunakan kompensasinya, bayar pesangonnya 2 kali karena perusahaan tidak tutup. Tapi mereka memaksakan menggunakan 1 kali,
Gelombang pertama 350-an karyawan di PHK sukses. Iya. Ya, ini kebetulan si perusahaan ini bekerja sama dengan oknum pengurus serikat pekerja, Ya. mengakalin karyawannya. Gelombang kedua sukses, Ya. sekian ratus orang. Gelombang ketiga itu 200 orang, Ya. hanya satu yang tidak setuju. Hanya satu orang yang tidak setuju. Ya, satu orang yang tidak setuju, kemudian sampai ke pengadilan dan dia dimenangkan. Ya. Wah, ribut, udah. Ya, langsung bergejolak di perusahaan tuh sampai sekarang. Dan gelombang-gelombang berikutnya dihentikan. Iya. Karena akhirnya bahkan pengurus serikatnya pun pada kabur. Nah, dikejar-kejar tuh sama ratusan orang yang sudah terlanjur tanda tangan. Mereka mau nuntut lagi kan nggak bisa. Iya. Kesel namanya karyawan, mereka datengin tuh si pengurus serikatnya, kabur. Sekarang mereka pulang ke nggak tahu kemana itu ya, ke daerah tertentu ya. Nah, jadi saya hanya ingin menceritakan bahwa keadaan praktek-praktek yang selama ini kita lakukan Ya. di belakang hari sana, dan itu ternyata adalah praktek yang tidak aman, ya. Kalau tidak mau disebut melanggar atau curang, sebutlah tidak aman. Ya. Ya, itu jangan dijadikan pedoman, dijadikan patokan, kemudian dipakai terus. Bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Betul. Lihat yang tadi contoh itu, sekian ratus, 350 tambah 200, berarti 550. Hanya satu, gara-gara satu orang, bubar semua. Betul. Satu orang aja itu, ya. Jadi tentu akan jadi masalah ya, Bapak Ibu yang bertanya ini. Jadi jangan mau dipaksa untuk resign, ya, karena siasat dan sebagainya ini. Jangan mau dipaksa. Laporkan saja. Bahkan dibanding-bandingnya juga. Nah, ya. Apalagi jangan- dipaksa. dibanding